Bukan Upin Ipin di sini. Ada hal yang saya sudah lama banget teman-teman mau sampaikan di dalam dunia umroh. Sekarang ini ada banyak namanya umroh mandiri. Jadi misalnya berempat, berlima doang. Jadi teman-teman ngurus sendiri semua, kecuali mungkin visa. Ada juga umroh yang urus handlingnya sendiri. Satu grup 40 orang, tapi 40 ini tidak punya tour leader dan tidak punya pembimbing. Teman-teman akan dipilihkan hotel, visa dibikinkan, lalu kemudian dikasih tiket pesawat. Terus teman-teman di Bandara Jakarta urus sendiri, Bandara Jeddah urus sendiri, waktu pulang urus sendiri, check in hotel urus sendiri, barang ketika turun dari bus urus sendiri. City Tour ada? Enggak ada. Kalau mau city tour berarti pergi sendiri, gitu kan? Saya punya pandangan, tapi saya nggak mau nanti khawatirnya kurang netral. Kira nanti ini soal bisnis. Jadi di sini ada Mas Asrudin yang sudah pernah ikut sama saya di Desember 2024. Kemudian dia pergi sendiri mencoba di mode kedua. Bukan terlalu mandiri juga sih, tapi yang kayak tadi yang rombongan tapi urus sendiri semuanya. Kita mau tanya sama Mas Asrudin yang sudah pernah mencoba untuk melakukan yang mode kedua. Gimana Mas? Menurut antum recommended atau tidak? Menurut Anda sih kalau untuk yang sudah berilmu, pengalaman dan sudah pernah, insya Allah recommended. Berilmu, ilmu maksudnya dari mana seknya? Ilmu dari mana Ilmu sih? agamanya berarti? Iya betul. Ilmu agamanya oke, berpengalaman. Pengalaman sudah pernah begitu kan? Sudah pernah. Sudah tahu lokasi di sana gitu seperti apa. Kalau anak tambahin dan berbahasa asing. Berbahasa asing betul. Bisa bahasa asing. Terus? Itu insya Allah sudah recommended. Tapi untuk bagi yang kurang berilmu, baru pertama kali mau coba-coba ikut-ikutan, kalau saya sarankan sih jangan dulu ya. Khawatirnya juga manasiknya jadi salah-salah. Betul. Kalau nggak menuntut ilmu agama dulu, nggak ngerti tentang jamak qashar, nggak ngerti Iya. tentang bagaimana aturan sholat di pesawat, kemudian nggak ngerti tentang manasiknya itu sendiri, yang begitu banyak dibutuhkan. Kemudian tidak pernah pengalaman, jadi nggak ngerti jalan. Lebih-lebih lansia dan nggak ngerti bahasa asing. Udah denger sih, udah denger dari beberapa travel yang begitu. Anda bilang antum nggak kasihan sama jamaah itu. Lansia terus kata antum no makan urus sendiri. Makan urus sendiri, nyari sendiri. Tidak bisa beli, nggak ngerti makanan. Itu gimana itu? Apa nggak kasihan gitu? Dapat keuntungan berapa per pax per jamaah? Maksudnya, Bu, ya travel itu juga ketika mengadakan ini, kalau bisa itu disaring. Bapak sudah pernah ikut, Bapak sudah pernah umroh sebelumnya, Bapak bisa bahasa asing. Seharusnya kalau dia bilang enggak, ya berarti Ya, jangan. harusnya jangan ya. Iya, ditolak, mending ditolak. Mending ditolak karena kasihan orang gitu. Jangan sampai kita sebagai jamaah ambiar untuk ibadahnya gitu kan. Ambiar Udah itu. gitu Biar itu apa ya? buyar, iya, buyar. Yang punya travelnya juga nanti ngelihat kita di bandara check in jubel-jubelan sama orang, nggak ngerti bahasa asing ya, geleng-geleng aja di kepala kan. Oh, ownernya waktu itu ada. Ada, Oh, ngamatin gitu. ngamatin, ada ownernya. Dia kan sudah harus konsisten ya. Kalau memang nggak di-handle ya nggak di-handle gitu kan. Iya. Urus sendiri gitu. Tapi ternyata Ya, dan saya sempat ngobrol juga. Nah, wah, pokoknya subhanallah tahun ini baru berangkat aja udah rugi 100 juta sekian gitu. oh, Ya ngobrol sama anak ya rugi. Sat. ya karena kata antum tadi 23 hari Betul. harganya cuma 20-an. Betul. Dan antum tertarik di harga murah. Betul. Ujung-ujungnya ternyata rugi dianya. Cuman kasihan sama jamaah Oh. yang belum pengalaman gitu. Karena antum kan pernah ikut anak dulu yang Ya, alhamdulillah. sebelumnya. Itu mereka gimana? Ya mereka saya lihat kadang ada juga beberapa orang yang saya panggil buat ikut. Maksudnya saya ini gitu, Berarti antum kan. jadi pembina ya. Cuman ya berbagi ilmu aja Sat, biar saya dapat pahala juga Misalnya kan. gimana misalnya? Ya misalnya tawaf, sa'i gitu kan, yang Oh, pernah gitu. kita diajarin gitu kan. Lalu memang mereka nggak pernah jamaah yang Ya namanya orang pertama Sat. Kan kita cuman dikasih manasiknya itu manasik online aja Sat. manasnya online lagi. Iya, online lagi manasiknya kan. Nggak ada Detail. pertemuan. Detail online. Ya kalau detail sih ya namanya online gitu. Berapa ya. jam? 1,5 jam. 1,5 jam. Iya. Kita kalau manasik offline berapa? Offline Setengah 10. sampai 6 jam kali ya Sat. Ya, setengah 10 sampai jam setengah 3. Itu pun malam gitu. Jadi ini edukasi juga buat teman-teman. Berarti dari sisi kitanya sebagai calon jamaah, kalau kita nggak punya ilmu agama yang cukup, nggak pernah pengalaman, nggak bisa bahasa asing, pernah umroh sebelumnya, mendingan bayar mahal dikit. Iya, Yang penting segala sesuatunya terhandle. terhandle, Iya, nggak perlu capek nggak perlu capek. tarik-tarik barang. Gitu. Iya. Terus kita nggak khawatir dari sisi manasiknya itu sah sesuai sunnah apa Betul, tidak. bisa fokus ibadah. Bisa fokus ibadah, benar. Yang kedua untuk di sisi travel, jangan sampai pentingkan keuntungan, quantity, terus tanpa memperhatikan Kenyamanan ibadah, kenyamanan ibadah, kepentingan orang. kepentingan Assalamualaikum.